Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggreni Gebriani Selan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan penyelesaian soal dari kimia dasar. Soal yang pertama, suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% zat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 gram per mil. Jumlah mol Cl- yang terdapat dalam 100 mil larutan tersebut adalah. Penyelesaian soal. Diketahui CaCl2 sama dengan 6%. Rho sama dengan 1,17 gram per mil. ArCa sama dengan 40 dan Cl sama dengan 35,5. Ditanya molaritas. Dijawab, hitunglah MrCaCl2. MrCaCl2 sama dengan ArCa tambah ArCl sama dengan 40 tambah 35,5 sama dengan 75,5 gram per mol. M sama dengan persen massa kali Rho kali 1000 per mr. M sama dengan 0,6 kali 1,17 gram per mil kali 1000 per 75,5 gram per mol sama dengan 702 gram per L per 75,5 gram per mol. M sama dengan 9,29 mol per L. Jadi, jumlah mol larutan kalsium klorida adalah 29,29 mol per L. Pembahasan, molaritas adalah besaran yang digunakan untuk larutan. Dalam hal ini, molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol zat yang terlarut dalam tiap liter larutan. Hitungan molaritas larutan dengan persen massa, rumusnya M sama dengan persen massa kali Rho kali 1000 per mr. Keterangan, M sama dengan molaritas suatu zat atau mol per L, Rho sama dengan massa jenis atau gram per ml. Mr sama dengan massa molekul relatif suatu zat atau gram per mol. Soal yang kedua, sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 m, maka kemurnian kadar H2SO4 dalam cuplikan adalah. Pembahasannya, penyelesaian yang digunakan dalam titrasi asam basa adalah Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Senyawa asam H2SO4 apabila diionisasikan akan menghasilkan 2 ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 2 dan senyawa basa NaOH apabila diionisasikan akan menghasilkan 1 ion OH-, sehingga valensi basanya adalah 1. Diketahui Mb sama dengan 0,8 m, Vb sama dengan 25 ml, B sama dengan 1, A sama dengan 2. Ditanya kemurnian atau kadar H2SO4. Dijawab, Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Ma
kali Va kali 2 sama dengan 0,8 M kali 25 ml kali 1. M mol A kali 2 sama dengan 20. M mol A sama dengan 20 mol per 2 sama dengan 10 mol. Massa H2SO4 sama dengan M mol kali Mr sama dengan 10 mol kali 98 sama dengan 980 mg sama dengan 0,98 gram. Persen H2SO4 sama dengan 0,98 gram per 4 kali 100% sama dengan 245%. Jadi, kadar kemurnian H2SO4 adalah 245%. Keterangan Mb sama dengan konsentrasi basa NaOH. Vb sama dengan volume basa NaOH. Ma sama dengan konsentrasi asam H2SO4. Va sama dengan volume asam H2SO4. Soal yang ketiga, sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut masing-masing adalah: diketahui CH4 sama dengan 10 ml, C3H8 sama dengan 32 ml. Ditanya, tentukan volume metana dan propana. Dijawab, CH4 G tambah 2O2G setara dengan CO2G tambah 2H2OG. C3H8G tambah 5O2G setara dengan 3CO2G tambah 4H2OG. Misalnya VCH4 sama dengan X liter, maka VC3H8 sama dengan 10 kurang X liter. Volume O2 pembakaran CH4 sama dengan 2 kali liter. Volume O2 pembakaran C3H8 sama dengan 5 dalam kurung 10 per X sama dengan 50 kurang 5X liter. 2X tambah 50 kurang 5X sama dengan 32 liter. 50 kurang 32 sama dengan 5X kurang 2X. 50 kurang 32 hasilnya 18. 5X kurang 2X sama dengan 3X. Pindah ruas, 18 per 3 sama dengan 6. Jadi, volume CH4 sama dengan X liter adalah 6 liter. Dan volume C3H8 sama dengan 10 kurang X sama dengan 10 kurang 6 liter. Soal yang keempat, terdapat 100 gram larutan NaNO3 10%. Berat dalam suatu botol bereaksi. Berapa gram NaO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%? Penyelesaian soal, diketahui terdapat 100 gram larutan NaNO3 10%.
Ditanya berapa gram NaNO3 agar berubah menjadi 20%. Dijawab yang pertama, NaNO3 10% dalam 100 gram sama dengan 10% kali 100 gram sama dengan 10/100 kali 100 gram sama dengan 10 gram. Yang kedua, apabila ingin membuat NaNO3 20% dalam 100 gram, 20% kali 100 gram sama dengan 20 gram. Yang ketiga, maka banyaknya NaNO3 yang harus ditambah sama dengan 20 gram kurang 10 gram sama dengan 10 gram. Soal yang kelima, suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut, yaitu Fe2 tambah O2 setara dengan Fe2O3. Pada keadaan standar terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. A. Zat apakah yang bertindak sebagai bereaksi pembatas dan berapakah zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu? B. Hitunglah fraksi mol Fe2 dan O2. Yang C. Hitung kemolaran yang Fe2O3 terbentuk. Penyelesaian soal. Diketahui Fe2 sama dengan 0,5 mol, O2 sama dengan 0,05 mol. Ditanya A. Yang pertama, berapakah zat sisa yang tidak bereaksi? Yang kedua, hitunglah fraksi mol. Yang ketiga, hitunglah kemolaran. Dijawab, persamaan reaksi yang setara 4 Fe2 tambah 3 O2 setara dengan 2 Fe2O3. Yang pertama, perbandingan mol dengan efisiensi tiap reaksi. 4 Fe2 setara dengan 0,5 mol bagi 4 sama dengan 0,125 mol. 3 O2 setara dengan 0,05 mol bagi 3 sama dengan 0,0167 mol. Hasil perbandingan terkecil 0,2 sama dengan 0,0167 mol yang akan habis lebih dahulu, dan O2 adalah bereaksi pembatas. Fe yang habis bereaksi sama dengan 0,0167 mol kali 4 sama dengan 0,0668 mol. Fe yang tidak bereaksi sama dengan 0,5 mol kurang 0,0668 mol sama dengan 0,4332 mol. Soal yang kedua, hitunglah fraksi mol. XP sama dengan NP per NP tambah N1 sama dengan 0,5 per 0,5 tambah 0,05 sama dengan 0,5 per 0,55 sama dengan 0,90. XT kali XP sama dengan 0,90 tambah 0,90 sama dengan 1,8. Fe
E2 sama dengan 2 dalam kurung 56 sama dengan 112 mol. O2 sama dengan 3 kali 106 kali 16 sama dengan 46. F2 sama dengan 112 per 112 tambah 2 sama dengan 0,98. X O2 sama dengan 16 per 16 tambah 2 sama dengan 0,95. Yang bagian C, hitunglah kemolaran. M sama dengan G per mm kali 1000 per rho. M sama dengan 0,98 per 158 kali 1000 per 0,95. M sama dengan 6,528. Soal yang berikut, soal yang ke-6. Cuka pasar 4% mempunyai density 1,0058 gram cm pangkat min 3. Berapa molaritas dan normalitas cuka pasar itu? Penyelesaiannya diketahui massa jenis sama dengan 1,0058. Cuka pasar 4%. Ditanya molaritas dan normalitas. Dijawab, molaritas sama dengan rumusnya 10 kali massa jenis kali persen per mr sama dengan 10 kali 1,0058 gram per mol kali 4 per 60 sama dengan 0,67 m. 0,67 m CH3COOH sama dengan 0,67 N CH3COOH. Penjelasannya, mengubah konsentrasi ke persen dalam bentuk molaritas. Beberapa larutan pekat diberikan data berupa konsentrasi dalam bentuk persen, massa dan berat jenis saja, sehingga untuk perhitungan molaritas perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Untuk mengubah konsentrasi persentase menjadi molar, maka digunakan rumus molaritas sama dengan 10 kali densitas larutan kali persen per mr. Keterangannya rho sama dengan densitas larutan atau G per ml, persen sama dengan presentase massa. Soal yang ke-7. Apa makna berikut? A. 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Yang ke B. 25 ppm P2O5 dalam 1 ha tanah. Penyelesaiannya, yang pertama, makna 25 ppm Fe dalam 100 mil air sungai adalah dalam setiap 100 mil air sungai terdapat 0,0025 ml Fe, karena 0,0025 ml merupakan 25 per sejuta dari 100 mil. Penyelesaiannya diketahui ppm sama dengan 25, V larutan atau air sungai 100 mil. Ditanya volume Fe. Dijawab Fe sama dengan volume larutan kali ppm per 10 pangkat 6 sama dengan
1000 mil kali 25 per 10 pangkat 6 sama dengan 0,0025 mil. B. Makna 25 ppm P2O5 dalam 1 ha tanah adalah dalam setiap 1 ha tanah terdapat 0,0025 ha P2O5 karena 0,00025 ha merupakan sejuta dari 1 hektare. Soal yang ke-8. Suatu zat non-elektrolit MR-nya 60 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Penurunan titik beku larutan ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat tersebut yang harus dilarutkan ke dalam 2,5 kg agar air diperoleh penurunan titik beku yang 1,2 dari titik beku di atas. Penyelesaian soalnya, larutan akan memiliki titik beku lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Semakin banyak zat terlarutnya, semakin rendah pula titik bekunya. Delta TB sama dengan TB derajat per TB. Delta TB sama dengan 0 kurang dalam kurung 2,5. Delta TB sama dengan min 2,5 derajat C. M sama dengan massa per mr kali 1000 per rho sama dengan 90 per 60 kali 1000 per 500. M sama dengan 3 molar. Kondisi yang akan dihitung adalah penurunan titik setengah dari min 2,5 derajat Celcius. Delta TB1 per delta TB2 sama dengan M kali KB per M kali KB. Dimasukkan angkanya min 2,5 per 0,775 sama dengan M1 per M2. 2 per 1 sama dengan 3 per M2 sama dengan 1,5 molar. M sama dengan massa per mr kali 1000 per rho. M sama dengan 1,5 sama dengan massa per 60 kali 1000 per 2500. Massa sama dengan 0,01 gram. Soal yang ke-9. Larutan C6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. Kemudian, seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 setara dengan C2H5OH tambah CO2. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah penyelesaian soal. Diketahui massa air 100 gram, titik didih larutan 102,6 derajat Celcius. KB air sama dengan 0,52 derajat C per molar. Reaksi sama dengan C6H12O6 setara dengan C2H5OH tambah C2.
Dijawab, delta TB sama dengan TB kurang TB derajat sama dengan 102,6 derajat C sama dengan 100 derajat C sama dengan 2,6 derajat Celcius. Langkah kedua, delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB 2,6 derajat C sama dengan 0,52 derajat Celcius per M kali M. M sama dengan 0,52 derajat C per 2,6 derajat Celcius. M sama dengan 0,2 M. Langkah ketiga, MR C6H12O6 sama dengan 6 kali ARC tambah 12 kali ARH tambah 6 kali ARO sama dengan 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16 sama dengan 72 gram per mol tambah 12 gram per mol tambah 96 gram per mol sama dengan 180 gram per mol. Langkah yang keempat, M per massa kali 1000 per MR kali Rho. M diketahui 2,6 mol per kilogram sama dengan massa kali 1000 per 180 gram per mol kali 100 gram. 2,6 sama dengan massa kali 1000 per 18.000. Massa kali 1000 per 8 sama dengan 18.000. Massa sama dengan 18.000 per 1000 sama dengan 18 gram. Langkah yang kelima, setarakan reaksi berikut. Reaksi C6H12O6 setara dengan 2C2H5OH tambah 2CO2. Langkah yang keenam, mol sama dengan massa per MR sama dengan 18 gram per 180 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Langkah yang ketujuh, reaksi sama dengan 0,1 mol. Langkah yang kedelapan, VCO2 sama dengan mol kali 22,4 L per mol sama dengan 0,1 mol kali 22,4 L per mol sama dengan 2,24 L. Soal yang ke-10, sejumlah 7,480 gram senyawa organik dilarutkan ke dalam air menghasilkan 300 ml larutan. Larutan ini memiliki tekanan osmotik 1,43 atm pada 27 derajat Celcius. Analisis senyawa ini menunjukkan kandungan 41,8% C, 4,7 derajat persen H, 37,3% O, dan 16,3% N. Rumus molekul senyawa organik
tersebut adalah penyelesaian soalnya. Diketahui massa senyawa 7,480 gram, volume 300 mil, Pi 1,43 atm, T sama dengan 27 derajat Celcius. Ditanya rumus senyawa, jawab menentukan Mr molekul. T sama dengan 27 derajat Celcius itu didapat dari 27 tambah 273 sama dengan 300K. Pi sama dengan N per V kali R kali T. Pi sama dengan massa per mR kali 1000 per ml kali R kali T. 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 1000 per 300 kali 0,082 kali 300. 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 82. mR sama dengan 7,480 kali 82 per 1,43. mR sama dengan 428,92. mR sama dengan 429. Yang kedua, menentukan perbandingan mol masing-masing unsur perbandingan. Mol C banding H banding O banding N. Perbandingan mol C banding H banding O banding N sama dengan 3 banding 4 banding 2 banding 1. Rumus empirisnya yaitu C3H4O2N. Yang berikut menentukan MR rumus empiris. MR C3H4O2N sama dengan 2 kali ARC tambah 4 kali ARH tambah 2 ARO tambah 1 ARN sama dengan 2 kali 12 tambah 4 kali 1 tambah 2 kali 16 tambah 1 kali 14 sama dengan 24 tambah 4 tambah 32 tambah 14. Hasilnya 74. MR rumus empiris X sama dengan MR rumus molekul yaitu 74 kali N sama dengan 429. N sama dengan 5,8. N sama dengan 6. Jadi rumus senyawa organik adalah C3H4O2N sama dengan C3H4O2N dalam kali N sama dengan C18H24O12E N6. Soal yang ke-11. Banyak garam dapur yang harus ditaburkan ke dalam 0,5 ton salju agar tidak beku air salju turun sebesar 1 derajat C adalah diketahui titik beku salju 1 derajat Celcius. Kf sama dengan 1,86 mol. Mr sama dengan 58,5. Rho sama dengan 0,5 ton atau 500 kg atau 5.000 gram. Ditanya titik beku air salju turun. Jawab delta TF sama dengan TF
derajat kurang TF sama dengan 0 derajat Celcius kurang 1 derajat Celcius sama dengan min 1 derajat Celcius. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. Delta TF sama dengan min 1 sama dengan 58,5 kali 500 bagi 5000 kali 1,86 kali 2 min 1 kali 58,5 kali 5000 sama dengan gram kali 3,720. Gram sama dengan min 292,500 per 3.720 sama dengan min 0,0786 gram sama dengan min 7,86 kilogram. Soal yang berikut, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana adalah. Dijawab, reaksi pembakaran sempurna dekana sama dengan C10H22, yaitu 2C10H22 tambah 31O2 setara dengan 2O CO2 tambah 22H2O. Tak sempurna, 2C10H22 tambah 21O2 setara dengan 20 CO2 tambah 22H2O. Soal yang ke-13, pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin adalah. Reaksi pembakaran sempurna dari bensin C8H18 2C18 C8 tambah 2C8H18G tambah 225O2 setara dengan 16CO2 tambah 18H2O. Pembakaran tidak sempurna, 2C8H18 tambah 170 setara 16CO2 tambah 18H2O. Soal yang berikut, diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2 bromobutana dan natrium hidroksida. CH3, CH2, CHBr tambah CH3 tambah NaOH. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Penyelesaiannya, CH3, CH2, CHBr tambah CH3 tambah NaOH. Reaksi CH3 setara CH2 CHOH CH3 tambah NaBr. Reaksi yang terjadi, reaksi adisi atau penambahan CH3 CH sama dengan CH2 tambah Br2. Reaksi CH3 CHBr
CH2Br. Reaksi substitusi atau pengganti CH4 tambah Cl2, reaksi CH3Cl tambah HCl, reaksi eliminasi atau pengurangan CH3, CH2, CH3, reaksi CH3, CH sama dengan CH2 tambah H2, reaksi oksidasi CH4 tambah O2, reaksi CO2 tambah 2H2O. Yang ke-15, soal yang ke-15, perhatikan persamaan berikut ini. CH3 CH2 C sama dengan CH tambah HCl setara X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Dijawab CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH sama dengan CH2 tambah HCl. Reaksi CH3 mengikat CH2 mengikat CH, CH mengikat Cl, CH mengikat C tambah 3, jadi 2 klorobutana. Soal yang berikut, jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan 1 pentana dari 2 fluoropentana. Jawab CH3 mengikat CHBr mengikat CH3 tambah NaOH, reaksi CH2 sama dengan CH3 tambah NaBr tambah H2O. Soal yang berikut, jelaskan menurut pendapat Anda tentang definisi dari biokimia. Jawabannya, ilmu kimia yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup, seperti enzim, struktural, dan metabolisme. Soal yang berikut, mengapa kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia? Jawabannya karena biokimia berperan dalam meneliti mekanisme kerja pestisida tersebut sehingga dapat meningkatkan selektivitas sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang berikut, metabolisme. Soal yang berikut, metabolisme merupakan perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jelaskan maksud dari perubahan kimia dan energi. Jawab, perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda. Contohnya, jika kayu dibakar akan menghasilkan arang, sedangkan perubahan pada energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Soal yang berikut,
Jelaskan keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia. Jawaban: metabolisme adalah suatu reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Contohnya, reaksi yang terjadi pada sistem pencernaan makanan untuk dijadikan sebagai energi. Bagian-bagian dari sel termasuk membran plasma dan dinding sel terdiri dari makromolekul yang saling berikat untuk membentuk suatu struktur tertentu. Soal yang berikut, sebutkan dan jelaskan salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Jawabannya, elektrolit merupakan mineral dalam tubuh yang memiliki muatan listrik. Elektrolit memiliki fungsi menjaga cairan dalam tubuh, menjaga keasaman darah atau pH, dan membantu Soal yang berikut, vitamin termasuk senyawa organik atau anorganik. Apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Berikan contoh tersebut, sertakan dengan sumber vitamin tersebut dan bagaimana perubahan strukturnya dalam tubuh. Jawaban: vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Contohnya pada vitamin B1. Triamina terdiri atas cincin pirimidina dan cincin tiazola, atau mengandung sulfur dan nitrogen yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Turunan fosfatnya ikut serta dalam banyak proses sel. Tiamina disintesis dalam bakteri, fungsi, dan tanaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekeliruan, mohon diperbaiki. Terima kasih.